Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Qul Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku, yang alhamdulillah kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari Daan Mogot, Jakarta. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini masih dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, kita akan menghadirkan tema yaitu berkaitan dengan peran santri untuk negeri, yang insya Allah tema ini nanti akan dibawakan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Khalil Nafis dan Ustadz Al-Dhai Mahfudz. Dan seperti biasa, bagi Anda pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita merayakan Hari Santri. Pas kemarin hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hari Santri ini kado dari Presiden Joko Widodo ke kita. Bahwa perjuangan santri itu dihargai dan bahkan sekarang menemukan momentumnya, kemajuan NKRI itu tergantung santrinya. Idza ma taqaddama santri wa tahaddara taqaddamat NKRI. Wa idza ma ahlakat au ta'akhara santri ta'akhara NKRI wa Andunisi, kira-kira begitu. Seandainya kita mengilustrasikan ketika santri itu maju, santri berperadaban, maka Indonesia ini akan maju dan berperadaban. Wa idza ma tawahhada santri tawahhada NKRI. Kalau santrinya bersatu, bersatulah NKRI. Kira-kira begitu kalau kita bikin syair. Bapak Ibu sekalian, penghormatan terhadap santri. Kita nyebut santri, santri, santri. Itu identik dengan sarungan. Tapi insya Allah pakai celana dalam. Ini ibu-ibu langsung ketawa. Insya Allah saya pakai celana 2, Bu. Khawatir kelihatan dari jauh. Tapi pakai sarung. Sarung ini bebas. Bisa dibuka ke atas, bisa dibuka ke bawah. Ya. Bisa dipakai untuk tidur, untuk selimut, bisa dipakai untuk kondangan. Itu sarung. Pada ketawa ibu-ibu ini. Ya belum tahu nikmatnya pakai santri, pakai jadi santri, pakai sarung. Ya minimal sarungnya Wadimor lah gitu ya. Sponsor kita. Ibu bapak sekalian, ya sarung inilah kondisi santri, fleksibel. Bisa dipakai selimut, dipakai selendang. Orang Betawi dijadikan selendang, sarung ini. Dipakai acara resmi juga sarungan. Dan sekarang sarung menjadi simbolnya santri. Maka nggak salah kalau Damai Indonesiaku juga sponsornya sarung Wadimor. Adalah sarung kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat santri sebenarnya ilustrasi, Gus Dur menyebutkan santri itu adalah orang yang ditempa, dididik. Diajari oleh kiai adalah santri. Biasanya pondok pesantren. Disebut pondok pesantren karena cantrik. Cantrik itu adalah orang yang mengabdi kepada gurunya dengan imbalan pengajaran pendidikan. Itu santri, makanya santri taat pada gurunya. Apapun yang dikatakan gurunya diikuti, itu taatnya santri.
Kita sampai jadi kiai, sampai jadi ulama, tetap nyebut santri. Kenapa? Tawadu'an, karena kita andep asor kata orang Jawa. Rendah hati bukan rendah diri. Maka diingatkan bagaimana perjuangan santri sehingga ada Hari Santri Nasional. Santri siaga jiwa dan raga. Wah, itu temanya bagus sekali. Bapak Ibu coba lihat. Kita ngelihat dari Syekh Khotib Al-Makassari. Ya, yang lahir pada tahun 1626. Beliau itu belajar di Mekah, pulang mau ke gua tempat kelahirannya dikuasai Belanda. Akhirnya dia apa? Nggak bisa pulang ke gua. Pulangnya kemana? Ke Banten. Ketemu dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Bersama di sana melakukan pemberontakan kepada Belanda yang disebut dengan peristiwa Cilegon. Tetap namanya santri meskipun sudah ulama. Untuk apa? Melawan penjajahan, melawan ketidakadilan. Jadi santri itu selain belajar agama, selain juga belajar bagaimana hidup baik, tapi diajari cinta NKRI dan cinta negeri ini. Bukan hanya bagaimana dia dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan bisa menjadi pasukan. Coba Bapak Ibu sekalian, setelah itu Syekh Yusuf Al-Makassari dibuang ke Thailand, ke Sri Lanka. Kemudian Sri Lanka masih banyak pengaruhnya, dibuang lagi ke Cape Town. Ya, Afrika Selatan. Santri lagi Ibu Bapak sekalian, orang Indonesia pasti kenal dengan Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah pulang ke Indonesia 3 tahun 5 tahun tapi digempur oleh Belanda, dibikin tidak nyaman. Dia balik ke Mekah tapi tidak berhenti di Mekah, mendidik anak-anak negeri ini menjadi pahlawan bangsa Indonesia. Siapa muridnya? Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa muridnya? Kiai Ahmad Dahlan. Siapa muridnya? Kiai Asnawi Kudus. Siapa muridnya? Syekh Tauhil di Banten. Murid-muridnya itulah yang pulang ke Indonesia menjadi santri yang berjuang untuk membela tanah air NKRI ini melawan penjajahan. Syekh Nawawi. Di sana oleh Senok Hogron, di dalam bukunya diilustrasikan bagaimana Syekh Nawawi ini adalah setiap yang diajarkan cinta tanah air dan mengharapkan santri-santrinya menjadi pembela negara dan menjadi pejuang. Kiai Hasyim pulang ke Indonesia bikin yang namanya Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia bikin yang namanya Muhammadiyah. Disebut Hari Santri Bapak Ibu sekalian, peristiwa besar 22 Oktober resolusi jihad. Perang besar-besaran yang disebut dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November tidak mungkin ada tanpa ada resolusi jihad. Yang kita ingat sekarang dengan peringatan Hari Santri ini. Bung Karno ketika melihat bagaimana Belanda masih ingin menjajah kita, memboncengi pasukan Inggris dengan atas nama NICA, Netherlands Indies Civil Administration, mau menguasai kembali. Apa yang dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari saat utusannya Bung Karno datang ke Hasyim Asy'ari minta fatwa bagaimana kondisi NKRI ini, bagaimana hukum membela negara ini. Di fatwa yang kedua melalui rapat dari tanggal 20 sampai 22 di Bubutan Surabaya, hadir Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, hadir juga Kiai Bisri Samsuri, ulama NU Jawa dan Madura memutuskan apa? Bahwa membela negara hukumnya wajib dan berjuang adalah mati syahid. Bagi orang yang radius 94 km seperti hanya orang sholat qashar dan jamak, dia fardu ain. Tapi yang berdekatan hukumnya adalah fardu kifayah. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sekilas sejarah tentang peran santri, bahwa santri bukanlah orang-orang yang sekedar bisa menghafal Al-Quran dan hadis, tetapi santri memiliki tugas yang nyata, bagaimanakah membela NKRI. Lantas bagaimanakah mewujudkan cinta terhadap NKRI yang tentu saja diawali dari para santri. Insya Allah Ustadz Auday Mahfudz akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku, dan dalam kesempatan kali ini di segmen yang berikutnya ini Ustadz Alzai Mahfudz akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah bentuk cinta santri terhadap NKRI. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi lahul fulku wal falak wal nur wal halak, wa idha a'tan nas malak wa idha a'rada anhu halak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para hadirin yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara santri zaman dulu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada namanya Ahlus Suffah. Orang-orang yang tinggal di belakang Masjid Nabawi, berdiam di situ, kerjaannya, kebiasaannya ngaji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia ada namanya santri. Dibilang bahwasanya santri adalah orang yang mengaji dengan kiai, dengan ulama. Setelah dia mengaji, itu disebut dengan santri, tinggal di pondok pesantren. Tapi para kiai kita memaknai santri itu orang yang ngaji dengan kiai, belajar dengan kiai, dan yang kedua orang yang patuh dengan arahan kiai, itu namanya santri. Jadi para pemirsa sekalian, walaupun tidak duduk di pondok pesantren, bisa disebut santri kalau seandainya ngaji dan patuh dengan kiai. Maka ada istilah di kita santri kalong. Santri apa? Kalong. Santri kalong itu apa? Santri yang nggak nginep pulang pergi. Ada lagi santri kobong. Ada lagi santri nyolong. Nah itu santri nyolong bukan santri tuh. Santri yang tukang nyolong bukan santri beneran. Jadi santri memberikan sumbangsi kepada NKRI pasti. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, bagaimana perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat satu keputusan besar ketika bangsa Indonesia baru saja bernafas merdeka, belum genap 1 bulan sudah dirongrong oleh Belanda, ingin menguasai kembali. Resolusi jihad tadi yang dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Tapi timbul pertanyaan, apa saja sebenarnya sumbangsi santri? 10 November, kemerdekaan Republik Indonesia, pada 10 November itu yang disebut dengan Hari Pahlawan ada setelah adanya runtutan daripada resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Indonesia penuh dengan santri. Maka santri pasti cinta kepada negerinya. Santri pasti cinta kepada bangsanya. Karena yang membuat Pancasila ikut bersamanya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan beliau adalah putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ikut bersama para ulama kita, para santri berjuang. Tadi disinggung. Ini disebut dengan Hari Santri 22 Oktober. Betul Bu? Kenapa enggak disebut Hari Kiai? Padahal yang bikin resolusi kiainya. Kenapa enggak disebut Hari Ulama? Padahal yang membakar semangat untuk berjuang adalah para ulama. 2 poin penting. Yang pertama, karena setiap kiai pasti dulunya santri. Ya kan? Ada nggak kiai yang dulu nggak pernah nyantri, nggak pernah ngaji? Nggak ada. Tiba-tiba kiai 6 bulan, 4 bulan, tiba-tiba ngaji yang nggak jelas ngajinya, nggak tahu di mana, tiba-tiba jadi kiai. Nggak mungkin. Itu namanya kiai KW 12. KW itu. Yang namanya kiai pasti pernah nyantri. Yang kedua, karena ketawaduan para kiai ulama kita. Mereka nggak mau disebut namanya, tapi mereka mendahulukan santrinya karena santrinya lah yang berjuang. Maka ciri khas santri gampang dilihatnya. Ada santri pulang dari pesantren 10 tahun nyantren. Di kampungnya disuruh jadi imam.
pasti santri biasanya nggak berani maju duluan. Ngelihat orang yang sepuh, silakan gitu. Tapi kalau bukan santri biasanya udah main mau maju aja, minggir, kasih jalan, kamu jadi imam. Ciri khas santri beradab, berakhlakul karimah. Dia punya perangai yang diwarisi dari kiainya. Kalau bahasa saya sering bilang, kiai itu keluar karena dikeremin oleh kiainya, jadilah dia kiai. Karena dalam pesantren bukan hanya menyedot apa yang diajarkan mengenai keilmuan, tapi menyerap apa yang dipelajari daripada gerak-gerik kiainya. Maka yang terakhir kiai itu menjaga, para santri itu menjaga bangsa kita dengan doanya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula syababun khusya wa syuyukhun rukka. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kalau seandainya bukan karena anak-anak muda yang khusyuk dalam ibadahnya, nah itu santri itu. Wa syuyukhun rukka, para orang-orang tua yang ruku. Wa atfalun rudha, anak-anak kecil yang sedang menyusu. Wa bahaimun rutta, dan hewan-hewan ternak yang sedang merintih. Maka kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, la subba alaihimul azabu sabba. Maka kalau tidak karena mereka, akan diturunkan azab ke satu wilayah, akan diturunkan musibah ke satu negara. Maka karena mereka bangsa kita dijaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa kita. Amin ya rabbal Amin alamin. Ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan kembali ke tempat, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua muqaddimah yang insya Allah menjadi pengantar kita untuk memperdalam lagi tentang peran santri dalam membangun negeri yang kita cintai ini. Tentu saja kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang peran santri untuk NKRI yang kita cintai. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang ketiga. Insya Allah kami siapkan 3 segmen untuk memperdalam tema kita. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Kiai Imam Zahwan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berdiri biar kelihatan MMC-nya. Maksudnya montok cakepnya. Kami mau bertanya kepada narasumber Pak Kiai Nafis dan Pak Kiai Auzai. Pertanyaan pertama, kami sebagai santri, bagaimana semangat resolusi jihad itu dapat kami perankan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan sekarang ini, bahkan kehidupan nanti di era society 5.0. Ya. Yang kedua, bagaimana kami ini yang santri, yang sebagaimana dikatakan Pak Kiai Auzai tadi, bahwa kami ini sudah masanya menjadi santri yang koplak-koplak, santri yang udah tua-tua, sehingga kami masih tetap bisa berperan, ya, dalam kita tetap sebagai seorang santri mempertahankan NKRI. Mungkin itulah 2 pertanyaan, mudah-mudahan dijawab dengan oleh Pak Kiai. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin Kiai Khalil, bagaimanakah membawa semangat resolusi jihad dalam dunia era modernisasi seperti ini, ada media sosial dan lain sebagainya. Kiai, silakan. Ya, makasih. Ini Kiai nanya sama Kiai. Atau Kiai nanya sama murid ini ya. Jadi sebenarnya hari santri yang kita lakukan hari ini itu dalam rangka juga memberi semangat resolusi jihad. Jadi jangan dilihat hanya gebiar-gebiarnya, tapi bagaimana titah agama itu dilaksanakan oleh negara. Memastikan bahwa pemerintah itu di dalam mengamanahkan, di dalam menjalankan harus bertanya kepada ulama. Jangan sampai ulama dengan pemerintah berhadap-hadapan, bertolak belakang. Religiusitas keagamaan dengan nasionalisme harus berjalan seiring. Kalau tidak, NKRI tidak akan pernah jalan.
Ini yang harus menjadikan semangat kepada kita. Maka sekarang ketika kita mengatakan jihad, katakan lagi bahwa Indonesia dipertahankan dengan jihad. Kita nggak boleh takut dengan kata-kata jihad, nanti pelajaran di SMP dihapus, SMA dihapus, di sekolah. Jangan dihapus, tetap ada kata jihad. Tapi makna jihad yang benar. Bukan makna jihad yang bunuh diri, membunuh orang yang nggak bersalah. Ini ada pemikiran yang salah. Karena ada orang memaknakan jihad dengan cara bunuh diri yang konyol itu, bukan mati syahid. Ya, bukan. Lalu kita tidak mau mengatakan jihad. Ini salah. Harus kita mengatakan jihad tapi makna jihad yang benar. Itu biar kita tetap semangat. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di situ ada dua, ada pasukan yang datang ke lapangan, tapi ada firqah, ta'ifatun min firqatin. Jadi ada ta'ifah, dari ada firqah dari ta'ifah itu ada sekelompok orang yang belajar agama. Jadi ada yang melaksanakan pemerintahan, ada yang ngaji. Nah, pelaksana ini nanya sama yang ngaji. Dan sekarang fa innal watana, kata Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, fa innal watana yahtaju ila man yunadilu bis sayfi kama yunadilu bil hujjati wal burhani. Kita butuh orang yang membela negara tidak hanya dengan senjata tapi juga dengan pemikiran, narasi yang baik. Maka di era sosial media ini kita tidak hanya berpikir bahwa tembak-tembakan itu pakai bedil dan bom, tapi tembak-tembakan sekarang adalah tembak-tembakan narasi. Membuat kita tidak cinta NKRI, membuat kita melawan, menganggap ini adalah bugot. Di sana dibaiat untuk mendirikan negara Islam, padahal dia berlawan dengan Islam. Yang kita Islami dibilang tidak Islam, yang tidak Islam dibilang Islam. Itu narasinya harus dilawan. Dan itulah yang harus kita gembar-gemborkan agar kita semangat. Jangan dianggap santri itu hanya dilihat sarungnya apalagi isinya. Jangan. Jadi dilihat daripada perjuangannya, spiritnya, pemaknaan agama yang akulturasi dengan kebutuhan negeri ini. Tidak ada yang bertentangan cara berpikirnya santri dengan NKRI. Tidak bertentangan. Bahkan itu didedikasikan oleh para santri untuk para pejuang kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita gelorakan. Tapi jangan sampai kita merasa ya superior. Wah, saya santri, sombong, jangan. Tapi untuk menyemangati agar kita ini terus menggobarkan, ya bikinlah syair-syair. Orang Arab itu kalau senang memberikan semangat juga dengan syair. Kita juga bisa dengan puisi. Ketika Nabi datang disebut dengan Tala'al Badaru Alaina. Kita bikinlah. Idza taqaddama santri, taqaddamat NKRI. Fa in dhahaba santri, dhahabu NKRI. Jadi dhahabat NKRI, fa idza ma dhahaba santri, dhahabat NKRI. Jadi bikinlah bagaimana kita santri itu spiritnya perjuangan tapi bukan superior. Biar kita tidak menjadi pertentangan antara komunitas santri dan komunitas yang lain. Kiai, kalau kita coba lebarkan lagi, ketika pada saat ada zaman resolusi jihad, kita memang menghadapi penjajah, musuhnya jelas. Tetapi sekarang kan kadang-kadang musuhnya ini susah, mana yang musuh, mana yang sahabat. Tetapi akhirnya bahwa santri pun juga harus bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan melalui masuk ke dalam regulasi atau apa semacamnya begitu. Jadi sebenarnya peran yang paling nyata seperti apa dalam kondisi saat ini? Ada diktum di resolusi jihad yang perlu kita ambil. Jika ada umat Islam di Indonesia bekerja sama dengan penjajah asing itu, maka dia pengkhianat. Ini harus menjadi tolak kita di dalam membela NKRI. Ketika ada intervensi asing terhadap undang-undang kita, ya kita jihadnya di undang-undang. Ketika ada intervensi dari asing untuk mengambil sumber daya alam kita sehingga kita menjadi kemiskinan yang merata di mana-mana, sebagaimana dulu ketika Syekh Yusuf Al-Makassari dengan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten terjadi kelaparan. Pada saat itu meletusnya gunung, kemudian Belanda dengan zalimnya dilawan. Jadi sekarang banyak model-model perjuangan jihadnya yang kadang-kadang teman sendiri, kadang-kadang tetangga sendiri. Jadi sekarang patokannya apa Pak? Pastikan kita melihat pada kebenaran. Siapapun yang melawan kebenaran, dia adalah musuh kita. Tapi ini kebenaran,
ini tujuan NKRI, cita-cita bangsa, maka yang bersama ini adalah sahabat kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Baik, Ustadz Audai berkaitan dengan masalah tadi regenerasi santri tadi. Silakan dijawab. Bagi tadi yang bertanya santri sudah rada tua, hampir expire ini. Jawabannya itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah. Aqim haitsu aqamakallah. Wahai para santri, wahai alumni-alumni pesantren, wahai yang mencintai para kiai, berbuatlah engkau dengan baik di mana Allah memposisikan engkau. Jika seandainya kita diposisikan dalam posisi yang diberi oleh Allah tanggung jawab memudahkan urusan orang, dengan tanda tangan kita urusan orang jadi mudah, maka ibadah kita bukan di masjid saja. Jangan lama-lama zikirnya selesai sholat, masuk ke kantor tanda tangannya itu ibadah. Disitulah perjuangan. Yang kedua, kalau misalnya kita ingin memberikan di mana porsi kita, jangan pernah berhenti putus dengan guru kita. Jangan pernah berhenti dari kajian dan pengajian. Berhenti kita dari pengajian, hilang kita dari cahaya. Berhenti kita daripada panutan kita, pegangan kita kemana kita nggak tahu. Jangan pernah lepas daripada panutan-panutan kita, kiai-kiai kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah ketika kita diberikan tanggung jawab sebagai orang yang memegang nama baik santri, yang mengikuti ajaran kiai, kita harus tahu memberikan porsi waktu sebisa mungkin untuk bangsa kita. Bukan hanya kemaslahatan dunia yang kita cari, tapi sumbangsi untuk bangsa kita. Ibu-ibu nggak mungkin sumbangsinya untuk bangsa apa? Tapi di mana posisi ibu? Di situ bakti ibu kepada bangsa. Anak kita pilihkan sekolah yang bagus, pesantren yang tepat. Kalau ada rezekinya yang bagus, itu juga sumbangsi untuk menciptakan, karena negara ini adalah bagian kecilnya itu adalah keluarga. Anak kita didik dengan baik. Sekarang anak kita lepas saja begitu, tidak diajarkan agama, tidak ada remnya, nggak tahu siapa apa yang masuk di pelajarannya, dan di HP-nya apa yang mereka lihat. Itu sumbangsi kita. Jadi di mana posisi kita sebagai orang tua, di mana posisi kita sebagai pejuang bangsa. Kalau dulu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Khalil, bahwasanya tidak perlu lagi kita mengangkat senjata. Al-khuruj anil hakim, itu keluar daripada hakim, itu ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama-ulama Asy'ariyah, Maturidiyah itu melarang itu. Nah, itulah kira-kira yang lihat posisi kita di mana, sehingga kita tahu apa yang bisa kita berikan sumbangsi kita untuk bangsa. Nah, mungkin Ustadz Mahfud, Kiai ada yang mau ditambahkan, silakan. Itu tidak ada expirednya. Makin tua itu santannya makin banyak, Yai. Contohnya orang makin tua makin dikagumi, makin dihormati. Jadi dia sudah tidak lagi menggunakan hanya pada logika saja, tetapi sudah batinnya, spiritualnya, sudah wisdom. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia sudah hikmah. Kalau saya, Ustadz Auza'i itu masih menggunakan logika pengajaran, sedikit-sedikit diinternalisasi ke dalam kolbu. Tapi kiai pada usia tertentu, seperti kita tahu dulu ada Kiai Maimun Zubair almarhum, kiai-kiai yang sepuh itu didatangi saja itu seakan-akan jawaban. Senyumnya itu memberikan penyelesaian terhadap persoalan. Sementara ada orang luar yang nggak punya hikmah, berteriak-teriak malah menimbulkan banyak masalah. Disitulah santri itu tawadhu. Sampai tua pun artinya harus terus belajar, karena santri itu udah predikat bagi anak-anak yang sedang belajar. Makanya kita yang punya pesantren pun, sampai kita yang juga sudah kata orang kiai, tapi pada posisi hati kita adalah santri. Ketemu dengan kiainya tetap cium tangan, ya tetap datang kepada gurunya yang dulu mengajarkan alif ba ta, tidak menjadi jumawa karena saya doktor, saya profesor, tidak, karena tawadhu. Jadi kita sampai akhir pun tetap kita masih muda, kiai, nggak pernah tua. Dan kalau masih laku bisa nikah lagi. Ini poin yang penting untuk digaris bawah. Mohon maaf bercanda. Baik, terima kasih. Kita insya Allah akan lanjutkan lagi pada segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik,
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Saduni. Silakan. Sudah menyala mic-nya Pak, langsung bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada ungkapan setiap generasi punya sejarahnya sendiri, sungguhnya di mana peran santri saat ini? Pada kehidupan abad milenial sekarang ini, di mana peran santri yang paling esensial? Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Mahfud, silakan. Santri di mana posisinya di masa milenial ini? Zaman terus berubah. Model pesantren pun terus berkembang. Dulu kita mengenal pesantren salaf, ya, yaitu dengan kajian-kajian kitab turosnya. Setelah itu ada pesantren modern, lebih konsen kepada bahasanya. Ada pesantren Quran terus berkembang, pesantren agrikultural terus berkembang, pesantren yang berbasis sains, yang berbasis teknologi. Nah, guru kita juga punya pesantrennya di Depok, berbasis yang baru-baru ini. Maka ketika itu santri pun dituntut untuk terus berkembang. Jadi tidak bisa saya maunya pesantren ini sesuai dengan selera masing-masing. Saya sesuai dengan pesantren ini. Justru banyak model-model pesantren itu menjadikan santri siap untuk menghadapi zaman. Sebagaimana syariat ini siap untuk menghadapi zaman-zaman. Maka dari itu seandainya sekarang ada media, zaman media, ada santri harus berhadapan dengan media. Dia kembangkan dengan adanya pandemi kemarin. Santri dituntut untuk bikin pengajian online. Para kiai dibuat oleh para santrinya paham teknologi, paham bagaimana broadcasting dan seterusnya. Maka tujuan-tujuan seperti itu, di situ letak santri milenial saat ini. Kehidupan saat ini dengan ekonomi yang luar biasa, perdagangan yang super terbuka, maka santri dituntut untuk bisa terbuka dalam bidang ekonomi. Santri terbuka dalam bidang tulis menulis. Nah, disinilah tuntutan santri untuk selalu berkembang, maju. Maka dengan adanya gaya-gaya pesantren, model-model pesantren yang baru, justru itu mengisi kekosongan-kekosongan yang belum diisi. Ya, itu mudah-mudahan bisa santri saat ini bisa menghadapi zaman yang akan datang. Nah, Kiai Khalil juga contoh yang sangat real sekali. Salah satunya pesantren Insan Cendekia Amanah itu sudah mengamalkan, artinya mereka juga belajar mengaji, mereka mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menyikapi munculnya mewabahnya istilahnya pesantren-pesantren tahfiz yang sekedar menghafal Al-Quran, memang bisa dikatakan itu sangat berguna. Tetapi ketika hanya berhenti pada hafalan itu Kiai, nah ini kan kita membutuhkan orang yang mampu memberikan solusi-solusi yang nyata, Kiai, seperti yang Kiai lakukan di dalam pesantrennya, Kiai. Ya, terima kasih Mas Agung. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian bahwa istilah tahfidzul Quran dan hamalatul Quran di Maroko itu disebut dengan hamalatul Quran, bukan hifdzul Quran. Maknanya di mana? Kalau hifdzul hanya mengingat saja, menghafal saja. Mungkin mohon maaf ya, sekarang banyak bisa digantikan, mungkin bisa kaset kalau hafalan saja. Tapi ketika hamalah itu membawa makna dan misi Al-Quran. Ini nantinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mengejar hafalan, anak-anak kita tidak diberikan pemahaman Al-Quran, itu bahaya. Ahli di dalam baca Al-Quran tapi tidak ahli memahami apalagi melaksanakan Al-Quran. Mungkin ada yang tersinggung, wah masa ngafalin Quran itu salah Pak? Bisa salah ketika Al-Quran tidak ditempatkan pada tempatnya. Sama dengan kita bawa Al-Quran ke masjid bagus, tapi dibawa ke toilet jelek Bapak Ibu sekalian. Orang menghafal Quran itu bagus ketika mengerti Al-Quran, tapi dengan jargon hafal Al-Quran dianggap orang ahli Al-Quran padahal nggak paham Al-Quran, itu bahaya. Oleh karena itu ini penting ketika kita mencari sekolah. Ini sekarang orang diserang dengan banyak hafalan Quran. Saya contohkan di pesantren saya Cendekia Amanah, dikasih bahan dasarnya saja SMP 5 juz. Tapi di SMP sudah bisa baca Fathul Qorib, udah ngerti nahwunya, ngerti sorofnya, sesuai dengan tingkatannya. Nanti SMA sesuai dengan tingkatannya. Tidak langsung hafal Quran. Oke lah, kita ingat Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Al-Quran, iya.
tapi Imam Syafi'i dibarengin dengan ilmu Al-Qur'annya. Jangan sampai kita hanya didorong hafalan saja, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman Al-Qur'annya. Ini penting. Apalagi ketika tahfidzul Quran hanya menghafal saja tanpa sanad ilmunya. Karena Al-Quran ini kan dari Allah saja lewat malaikat Jibril. Yang langsung dari Allah itu sholat Rasulullah. Setelah itu nuzul Quran itu lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, sahabatnya kepada tabi'in kepada ulama. Maka ini warisan dari Rasulullah kepada turun-temurun. Kalau tidak ada yang ngajarin, dari mana kita akan tahu Al-Quran? Dari mana kita tahu As-Sunnah? Saya mau langsung kepada Rasulullah. Lewat mana langsung itu? Mau terbang? Kita harus ada tangga. Tangga itu namanya sanad. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kata sahabat, kalau tidak ada sanadnya di dalam ilmu, siapapun bisa ngomong apa saja. Oh, itu menarik, masuk akal. Ya akal lo yang masuk, tapi nggak benar menurut agama. Akal itu bukanlah menjadi hakim di dalam agama, tapi akal dipakai untuk mengartikan, memahami agama. Jangan dibalik, agama dihakimi oleh akal. Itu kaum Mu'tazilah itu. Nggak benar. Di kita akal dipakai untuk memahami agama. Ketika agama memerintahkan yang baik, tapi akal kita belum nyambung, bukan agama yang disalahkan, tapi keterbatasan akal kita. Ini tata krama di dalam belajar. Beda dengan kaum rasionalis, nggak masuk akal, nggak masuk. Karena agamanya yang jadi akal jadi agama, bukan ajaran Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai patokannya. Kira-kira dalam kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana santri posisinya? Ya kita ngikuti perkembangan zaman. Al-muhafadhu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nilai-nilai yang baik, ajaran agama yang baku, bagaimana cara mendidik anak-anak yang punya karakter, kita harus pertahankan. Tapi metodenya bisa integrasi di alam, metodenya bisa menggunakan IT, metodenya bisa macam-macam, tapi tidak menghilangkan value nilai yang ada di dalam santri itu. Sehingga kita ini kemana-mana, ya saya ngutip lagi dari Gus Mus, tanda santri itu dia bisa masuk ke politik, bisa masuk ke perguruan tinggi, bisa masuk di seni, bisa, tapi nggak hilang karakter santrinya. Kalau karakter santrinya hilang, berarti dia sudah keluar dari santri ini. Jadi itu harus kita tanamkan, dan itu harus dididik sejak dini anak-anak kita di pesantren. Jadi Ustaz Mahfud bisa ditegaskan artinya orang tua jangan berhenti pada kebanggaan bahwa anak saya adalah penghafal, kelak di akhirat nanti akan memberikan saya mahkota. Seringkali kita hanya berhenti di situ. Habis Quran. Ya. Jadi kalau pesantren-pesantren dulu justru menghafal Quran itu langkah pertama untuk memahami yang lain, tidak berhenti di situ. Jadi mereka menghafalkan Quran atau bahkan di antara mereka langsung mengkaji tafsir supaya nggak salah pemahamannya. Kita sering ketika ada yang berkata qala Allah qala Rasul, Allah berkata, Rasul berkata, kita langsung seolah-olah ini satu kebenaran yang pasti. Belum tentu. Al-Quran itu maksum, hadis maksum. Artinya Al-Quran itu valid kebenarannya, hadis juga valid kebenarannya. Tapi pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan hadis bisa jadi salah gitu. Nah makanya kita mengikuti ulama-ulama yang terdahulu yang sudah mengajarkan dan memahami Al-Quran yang supaya sampai kepada derajat mujtahid. Sudah banyak ratusan ribu hadis mereka memahaminya atau menghafalnya beserta sanad-sanadnya. Tadi sudah disinggung al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang banyak yang instan-instan, pengen mie instan, bubur instan, apa, bahkan pengen jadi ustadz pun instan, pengen jadi kiai pun instan. Nah ini bahaya. Ya kan? Jadi yang instan-instan, Bu. Kalau ibu pengen yang instan-instan karena cepat masaknya. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang instan. Para ulama dulu ada sejarahnya, belajar ini kepada gurunya, gurunya mengaji lagi kepada gurunya, gurunya mengaji. Nah itu karakteristik ulama yang bersanad, yang ahlu sunnah wal jamaah. Tidak tiba-tiba, tidak datang bahasanya sekonyong-konyong gitu, tiba-tiba datang. Tapi mereka punya rantai emas sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga pemahaman mereka
sebisa mungkin terjaga tidak menyeleweng daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Kiai Khalil bisa dikatakan zaman dulu adalah ketika pada saat ilmu masih sangat susah sekali, murid mendatangi guru. Tapi sebaliknya sekarang, guru banyak dipanggil. Nah artinya ini ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan, Kiai. Menanggapi hal seperti ini seperti apa, Kiai? Saya masih sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik ketika khulafa pada masa Abbasiyah Al-Ma'mun kalau nggak salah. Itu meminta Imam Malik untuk mengajari anaknya. Apa yang dia katakan? Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatengin. Bukan kita datang kepada orang yang butuh ilmu. Butuh ilmu itu. Di zaman perkotaan ini seringkali diposisikan orang berilmu itu kayak orang ya petugas. Ya, dianggap kita mencari pendapatan dari ngajar. Ini mohon maaf, saya mulai dari mahasiswa ketika jadi guru privat, saya tidak nyaman itu dan saya tidak lakukan itu. Saya bukan mengatakan guru privat itu jelek, bukan. Ini di depan umum. Tapi saya kebiasaan dari pesantren Sidogiri nggak nyaman, gitu. Tapi saya persilakan teman-teman barangkali ada masalah tertentu mengajar di tempat untuk penyebaran. Itulah perubahan. Asalnya ya kalau ngikutin salaf didatengin, tapi di kota orang nggak mau belajar kecuali didatang. Ya kita datang nggak apa-apa demi dakwah. Tapi hakikatnya kita yang didatengin. Oleh karena itu ketika kita di kota seringkali keagamaan itu dikoordinir oleh yang orang berkepentingan. Ini yashtaru nabi ayatin laysa manangkulila ini. Jadi orang yang alim itu dipermainkan hanya karena tadi umpamanya berapa salamnya, berapa amplopnya. Ini harusnya kiai-kiai harus kaya ini. Jangan jadi kiai yang miskin. Itu udah Asy-Syaibani itu yang kaya. Jadi orang datang itu yang datang kiai kita nyangunin. Bukan kita datang ketika orang tamu dia kita kira-kira salam berapa sama saya. Ini penting, ini masalah yang tabu. Tetapi saya sampaikan dalam publik ini bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan. Santri sekarang tidak perlu banyak ke kampung-kampung, udah banyak di kampung-kampung. Sekarang santri bikin pesantren di tengah kota. Kayak Masjid Hasyim Asy'ari ini yang sekian hektar 4 hektar. Nggak cukup masjid bikinin pesantren pinggirnya. Saya berharap warga-warga santri ini yang punya kemampuan finansial atau dia nggak alim, belikan tanah, kasihkan kepada santri biar bikin di tengah-tengah kota. Idza taqaddama santri, taqaddama NKRI, ya kan gitu. Wa idza dhahaba santri, dhahabat NKRI. Kalau nggak ada santrinya, nggak ada NKRI. Karena apa? Mempertahankan NKRI tahun 45 ketika mau diserang kembali siapa? Santri. Tapi tidak untuk jumawa. Untuk apa? Memastikan kita ini cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah, terima kasih Kiai dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi segmentasi tanya jawab. Berikut pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Rini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi sih sebenarnya pertanyaan udah sama Bapak tadi udah diiniin ya. Ini menambahkan sedikit yaitu apa peranan kita sebagai orang tua santri untuk anak-anak kita, yaitu dalam bertumbuh dan berkarya, contohnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mahfud mungkin bisa menjelaskan, menegaskan kembali bahwa orang tua sekarang memiliki tugas yang sangat berat. Tidak seperti pada zaman dulu, belum ada kehadiran media sosial. Anak belajar apa akhirnya menjadi seperti apa. Nah ini bagaimanakah peran orang tua semestinya? Orang tua memang berat tugasnya sekarang. Karena orang tua dulu berbeda dengan orang tua sekarang. Kalau orang tua dulu anaknya main maghrib pulang. Kalau sekarang di kamar aja sebenarnya dia sedang main. Bedanya. Jadi maka satu tantangan ini yang besar mencari solusi-solusi yang baik. Menyibukkan mereka anak-anak kita dengan perkara-perkara yang baik yang selaras dengan teknologi mereka. Maka katanya kan ajarilah ya anak-anak kalian sesuai dengan zaman kalian. Sesuai dengan zaman anak, karena zaman kita dulu berbeda cara mendidiknya dengan zaman sekarang. Maka dari itu akhlak yang pertama ditanamkan yang harus kita berikan. Ini anak akhlak Bu.
Langkah pertama yaitu berikan ajaran akhlak. Misal, ajari anak kita bagaimana caranya beradab, berakhlak kepada gurunya. Kita yang memberikan contoh duluan. Kita ada acara di rumah, memberikan sesuatu kepada gurunya. Jangan kita yang mengantar, tapi suruh anak kita yang mengantar. Tolong antri nih ke rumah paman kamu, atau antri ke rumah bibi kamu. Jadi anak langsung tersentuh, oh kebiasaan orang tua saya itu yang nganter, membagi. Karena anak sekarang ini sulitnya luar biasa. Kalau ada telepon loncat, tapi kalau ibunya manggil nggak denger. Betul ya, Bu? Begitu nggak? Angkat tangan, ada yang begini pula. Ya begitu memang adanya. Karena apa? Cobaan buat kita sebagai orang tua. Yang pertama karena HP adalah, ya zaman sekarang sudah modal dasar. Kehidupan sudah merupakan kebutuhan primer. Maka anak kita tanamkan akhlak yang pertama. Dahulu kala mungkin kalau orang tuanya dehem langsung kabur tuh. Orang tuanya langsung lari. Tapi sekarang orang tuanya dehem sampai bengek, orang tuanya itu nggak dengerin itu. Malah suruh makan obat ini Pak, gitu katanya. Kenapa? Pergeseran moral, pergeseran akhlak. Kuncinya yang pertama, tanamkan akhlak kepada anak. Yang kedua, berikan pendidikan agama sedalam-dalamnya. Jangan pernah bosan untuk memberikan suntikan kepada anak kita, memerintahkan untuk ngaji. Solusinya ada di ngaji. Ngaji di guru-guru yang terdekat yang ada di sekitarnya. Ngaji dari guru-guru yang ada di majelis-majelis ilmu di sekitar rumahnya. Kalau bisa ada rezeki, masukkan ke pesantren. Itu adalah peran yang penting buat orang tua. Itulah kurang lebih. Nah, Kiai Khalil sebagai seorang pengasuh pesantren juga, artinya kalau kita di dalam pesantren, anak kita karena ibu dan bapak tidak memiliki ilmu agama yang cukup, anaknya dimasukkan ke dalam pesantren, dan pesantren ada istilah conditioning, pengkondisian, tidak boleh HP dan sebagainya, dalam kurun waktu tertentu diberikan ilmu-ilmu. Nah, ini bagaimana ketika anak ini keluar dari pesantren dan harus bergabung dengan lingkungan dia yang asli? Apakah masih ada istilahnya pengawasan atau seperti apa? Dikhawatirkan ilmunya akan hilang, sedangkan dia harus dihadapkan pada begitu banyak pilihan dunia yang akan melemahkan ilmunya, Kiai. Ya, Bapak Ibu sekalian, kewajiban mendidik itu adalah keluarga. Madrasah al-ula itu adalah keluarga. Kemudian ke sekolah, pesantren dan lain-lain. Oleh karena itu anak kita ketika ada di pesantren bukan berarti lepas dari kewajiban orang tua. Kalau konsep kami di pesantren Cendekia Amanah, ketika ada di pesantren itu kerjasama antara orang tua dengan pengasuh. Jangan berarti pesantren tempat nitip anak. Wah, saya udah bayar bulanan Pak, apalagi bayarannya murah, pemanya masih bilang bayar mahal pun nggak cukup. Kata Sayyidina Ali, man 'allamani harfan wahidan in syi'ta bawi syi'ta ataqa. Sayyidina Ali mengatakan, mengajarkan saya satu huruf itu nilainya boleh saya dijual atau dimerdekakan. Betapa bertingginya ilmu. Jangan sampai kita merasa dengan bayaran itu, apalagi yang mahal, merasa kayak karyawan gurunya. Jangan. Harus dijadikan satu kesatuan. Begitu juga dari pesantren interaktif, kasih laporan anaknya begini, polanya begini. Ibunya tidak hadir langsung, bapaknya tidak hadir langsung, tapi hadir di dalam doanya. Jangan hanya lepas begitu saja terus udah hilang, udah pulang kepengen anaknya alim, kepengen anaknya baik, ya itu nggak dapat itu. Jadi ibu bapak sekalian di rumah pun adalah berdoa. Ketika bertemu dengan anaknya, mengunjungi anaknya, juga diberi pemahaman bahwa itu adalah dalam asuhan orang tua. Sehingga kondisi di pesantren itu seperti kondisi yang di luar. Jangan sampai menjadi pesantren penjara suci. Setelah keluar dari pesantren ngamuk dia, nakallah dia, ya semrautlah dia. Saya sudah lama nyantri, apa? Saya sudah capek jadi orang soleh. Ini repot nanti. Sementara ada teman-teman kita yang mulai kecil tuh umum-umum, dia baru mulanya sadar tentang keagamaan. Kalah dengan orang yang baru sadar, orang yang mulai kecil belajar agama di masyarakat tidak menghargai ilmunya, nggak yakin dengan ilmunya, akhirnya tidak dihargai apa-apa, tidak manfaat apa-apa kepada masyarakat. Ada orang yang ilmunya sedikit tapi menghargai ilmunya, meyakinkan ilmunya, diabdikan untuk masyarakat, kemudian dia lebih berguna. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi.
Kalau tidak yakin dengan ilmunya, nggak punya manfaat apa-apa. Oleh karena itu pendidikan pesantren, pastikan pesantren itu adalah kehidupan nyata. Cara hidup bersama, kerjasama antara orang tua dengan pesantren. Sehingga anak keluar tuh meneruskan kebiasaan. Makanya ketika libur pun jangan balas dendam. Kalau di pesantren tahajud, di pesantren sholat duha. Pas pulang kagak pernah tahajud, gak pernah sholat duha. Orang tuanya nggak bangunin, kenapa? Kasihan, udah capek di pesantren katanya. Di sini balas dendam. Ibu bapak kayak gitu bukan sayang sama anak, dengki sama anak. Sayang pak, yo ibu bapak sekalian, anaknya tidur sampai malam, lalu sampai siang tidak dibangunin, tidak sholat subuh. Itu sayang apa dengki? Dengki bu, bapak sekalian. Kalau sayang dibangunin, dibiasakan seperti hanya di pesantren. Nah begini ini kadang-kadang nggak bisa dilakukan oleh orang tua. Karena apa? Sayang, kasihan dia tidur, capek kalau di pesantren tengah malam bangun. Akhirnya apa? Dari pesantren kadang-kadang balas dendam di luar, jadi tidak meneruskan kebiasaan di pesantren. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu-ilmu dari guru kita. Terima kasih Ustadz Audhey Mahfud Kiai Khalil Nafis yang telah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali. Bahwa kita sebagai orang tua memiliki tugas yang amat sangat berat khususnya kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita bukan sekedar anak di dunia, tetapi mereka sesungguhnya adalah anak-anak kita di akhirat nanti. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk terus berkomunikasi. Kita bersahabat dengan Al-Quran dan hadis dengan guru-guru yang benar yang akan mengantarkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 24 Oktober kami akan menghadirkan Kiai Haji Haris Hakam dan Kiai Haji Idrus Ramli dengan tema Sendi-Sendi Persaudaraan Islam. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tetap iman dan Islam dan husnul khatimah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Qawiyyu ya Matin ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wal ikhwatina wa masyayikhina wa muallifina wa man aslama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al khaira ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sala bihi nabiyyuka wa 'abduka wa na'udzubika min syarri ma 'ada bihi nabiyyuka wa 'abduka. Allahumma inna nas'aluka jannata ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amalin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amalin wa i'tiqadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.